Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat-Nya kepada kita bersama sehingga dapatlah kembali kita pada subuh hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid At-Taubah Kota Ibawan ini dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Dan tadinya sudah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Ramadan yaitu kuliah subuh. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tidak henti-hentinya selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Subuh hari ini adalah subuh Ramadan yang terakhir. Karena ulun melihat di TV pada malam tadi hendak turun tarawih bahwasanya ketentuan isbat hari raya itu yaitu terakhirnya hari ini dan hari Kamis jatuh 1 Syawal. Kenapa? Karena pada hari semalam itu hilal tidak dapat dilihat, yaitu minus 5 sampai 5 maksimalnya. Nah, jadi men daripada ufuk itu, di bawah daripada ufuk 5 derajatan. Jadi hari ini kita Ramadan yang terakhir. Nah, sebelum ulun masuk pada tausiah ini, ulun menyampaikan kepada setiap setelah subuh ini baru tadi teringat bahwasanya kebiasaan sebelum kita tausiah ini pengumuman penghasilan 6 semalam dan sampai dari awal sampai akhir. Tapi berhubung yang memegang itu orangnya berangkat subuh tadi ke Kota Baru. Ujarnya hendak bahari raya di Kota Baru di Benua Saurang, hendak bahari raya. Rupanya lawas dari bahari raya di Benua Saurang, jadi hendak diulik ke Kota Baru, yaitu bahari raya di Kota Baru. Dan kami ada sempat menaklukkan berapa jumlah pendapatan semalam dan sampai saat ini berapa sudah. Nah, nantinya ada aja pengumuman di lain hari pengumuman. Nah, keseluruhan juga ada juga. Dan juga hari terakhir ini, kemudian sore ini tetap melaksanakan buka puasa bersama.
yang disumbang oleh terakhir ini. Asalnya yang menyumbang terakhir itu Bapak Haji Abdul Halim, tetapi karena ada anak bertukar, jadi Ibu Haji siapa? Haji Rosidah Sidin hendak terakhir. Jadi semalam adalah Bapak Pak Haji Halim yang melaksanakannya, dan yang terakhir ini sore ini yaitu buka puasa itu yang disumbang oleh Ibu Rosidah Haji Rosidah, karena Sidin hendak mahal selajur itu. Nah, jadi kami sebagai pelaksana, dan pelaksana ini dibantu oleh Ibu Haji Kartina. Alhamdulillah sudah kita lewati, berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses. Nah, mudah-mudahan buka puasa ini mendapat berkah kita dalam rangka memakmurkan masjid ini. Jadi kepada Ibu Haji Kartina juga kami ucapkan banyak terima kasih yang sangat merikutkan lawan Sidin, gawian Sidin nama semesta dikerjakan Sidin ahalang oleh akibat melaksanakan buka bersama. Jadi sekali lagi atas gawian Sidin yang melaksanakan yaitu buka bersama ini dan sudah sukses, nah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian hari ini terakhir, karena yang tadi ulun membicarakan dalam tausiah ulun yang pertama yaitu masalah ikhlas dalam beribadah. Karena kita hadapi ibadah bulan Ramadan, ulun utarakan masalah ikhlas dalam beribadah. Kemudian ulun bicarakan masalah yang kedua yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ulun bicarakan yaitu masalah malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir ulun bicarakan yaitu tentang melestarikan nama kesucian kita. Kita di dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Segala amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan. Segala kejahatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah kita di malam terakhir dilipat gandakan yang luar biasa, yaitu dengan lipat ganda sama dengan ibadah dengan 1000 bulan. Nah, kita berada sudah di dalam kesucian, di dalam yang terakhir itu adalah itqu minan nar, selamat daripada api neraka. Nah, kita sudah dicap daripada selamat daripada api neraka, kita lestarikan ini. Jangan sampai ada setelah habis bulan Ramadan, jangan sampai ada kita nodai dengan kesucian kita. Nah, sudah kita suci bersih seperti anak yang baru lahir, yaitu kita lestarikan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan dapat seperti demikian. Nah, di dalam melestarikan amal ibadah, melestarikan yang sudah dalam kesucian ini, kita nih jangan sampai ada tagawi. Nah, tagawi itu adalah sifat-sifat yang meruntuhkan segala amal ibadah kita. Sifat-sifat yang meruntuhkan dengan amal ibadah kita ini sangat banyak. Sangat banyak yang meruntuhkan. Nah, di antaranya ulun utarakan sebagian karena ini berhubung masalah waktu. Nah, di antaranya adalah sifat-sifat kita itu, yaitu kita sifat kibir. Kibir ini dalam bahasa Arab, ujar kita sombong. Maka sifat sombong ini hinggapnya, ujar kita beradanya sifat sombong ini
ke semua lapisan masyarakat, ke semuanya lapisan individu orang, ke semuanya lapisan pribadi masing-masing bisa hinggapinya. Baik orang yang di atas pejabat bisa hinggapinya kibir oleh semua. Bisa juga orang menengah bisa dihinggapinya. Bisa orang yang paling miskin bisa dihinggapinya. Ataupun dia para ulama bisa juga dihinggapinya. Kalau para ulama itu ada bisa dihinggapi oleh apa? Oleh sifat kibir ini bisa gitu. Nah, tergantung kita nih mengendalikan jiwa diri kita ini. Sekira-kira jangan ada sifat kibir atau sifat sombong ini. Karena kenapa Wani mengatakan para ulama itu ada juga bisa dihinggapinya oleh sifat kibir, sifat sombong ini. Contoh, ulut mendengar kurang pembacaan di masjid kita ya. Di lain ada itu mendengar bahkan para ulama ini ada mengatakan yang lebih hebat daripada ulama-ulama yang lain. Napa artinya merendahkan ulama-ulama yang lain, merendahkan ulama. Napa sampai terucap napa ulama yang seperti itu presiden ada juga ilmu presiden. Napa ilmunya di bawah banyak presiden. Nah itu salah satunya merendahkan orang lain itu adalah salah satu sifat kibir. Kibir itu di dalam kitab ini disebutkan ngaran takabur, ngaran kibir itu adalah memandang seseorang akan dirinya. Dia memandang seseorang akan dirinya lebih daripada orang lain. Baik masalah nikmat, masalah kemuliaan, masalah apapun lebih daripada orang lain. Itu termasuk kibir. Nah jadi memandang diri kita lebih daripada orang lain. Bahkan ada ulama juga kalau mendengar di pembacaan sidin bahkan menggelar ulama yang lain, merendahkan ulama yang lain dengan memberikan lakab. Uji kita menggelar orang, padahal ada boleh itu. Kenapa? Amun kayak itu di sini ulama nangka aja di sini. Merendah ulama nangka itu apakah maksud sini? Artinya ulama yang di bawah ya. Nih ada dan semacam itu. Umayyah ulun ini kayak apa? Jadi di hati itu kayak apa bilang nang merendahkan orang itulah nang lebih lagi dia. Nah jadi kita takabur ini tahu bahwasanya takabur itu memandang seseorang akan dirinya adalah lebih daripada orang lain. Nah takabur ini, maka takabur ini alih benar jaruran dihapus. Berakar bisa, tapi artinya kita bisa menggamati, bisa merubuhkan akarnya walaupun terhunjam mudah di dalam diri kita pribadi masing-masing. Kita kalau bergamatan kalau aja menumbangkan puja kita, merambahkan sifat kibir ini. Tentunya di dalam agama itu adalah sifat kita riyadhah. Puja kita dimahir, makanya dilatih bahasa kita ini. Dilatih kita menumbangkan, menghilangkan sifat kibir ini. Karena kibir itu termasuk penyakit hati yang terbesar dan sangat membahayakan serta sulit diobati. Nah, di dalam kita disebutkan sudah. Dan takabur adalah daripada sifat syaitan. Nah, sifat syaitan, kenapa? Syaitan itu pada saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, kemudian memerintahkan kepada seluruh malaikat agar semuanya yang berada itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Maka syaitan kenapa? Nah pada Al-Quran itu ujar Allah Subhanahu wa taala,
sujudlah kamu kepada Nabi Adam, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah sekaliannya illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan merasa lebih hebat, lebih besar, dan adalah daripada termasuk syaitan itu daripada orang yang kafir. Nah, padahal syaitan itu ahli ibadah di langit pertama dijuluki adalah abid, hampir 1000 tahun lamanya jadi abid kita. Uji kita orang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi Adam dijadikan disuruh sujud lawan Nabi Adam, enggan, bahkan dia mengatakan syaitan itu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam, dan aku ini diciptakan dari api, dan sedangkan Nabi Adam adalah diciptakan daripada tanah. Nah, aku lebih baik dia. Nah, mengatakan lebih baiknya itu, dan kita dilarang jangan sampai ada di hati kita itu. Nah, di dalam kita mengukur diri kita masing-masing, jangan mengukur diri orang, tapi menguji diri kita. Kayak apa diri kita ini? Apakah diri kita termasuk orang yang takabur, atau ada kawan diuji oleh kita seorang? Di sini disebutkan oleh Sidin, alangkah baiknya jika seseorang selalu memuji dirinya sendiri. Apakah dia sudah bisa dari bebas dari penyakit takabur atau galau? Jadi kalau mengatakan, apakah aku ini masih sifat takabur atau galau? Nah, sebagai contoh di sini disebutkan, misalnya melaksanakan debat dengan seseorang, punya kita membahas sesuatu dengan seseorang, membahas ini misalnya, maka ternyata kebenaran itu ada pada orang. Kenapa? Sedangkan kita ini merasa berat menerima kebenaran itu dari orang itu, sangat berat. Itu adalah tanda penyakit takabur masih ada dalam hati kita. Berdebat orang masalah hukum misalnya, kebetulan mbah berdebat tadi hukum itu pas bujur orang, apakah hati kita bersedia menerima pendapat orang itu atau ada? Bila ada mau masih menerima pendapat orang itu, tentunya kita masih termasuk dalam istilahnya ini adalah takabur. Ada contoh yang kedua di sini disebutkan, umpamanya Presiden ketika berkumpul itu dengan orang-orang lain di suatu majelis atau di jalan atau di mana saja, kemudian engkau itu Presiden mendahulukan, mengutamakan orang lain, atau berada di belakang mereka, orang didahulukan, maka jika engkau merasa berat hal yang demikian dalam hati, dan itu menjadi alamat bahwa takabur itu telah masih menyelinap di hati engkau. Nah, di perkumpulan berjalan misalnya, berjalan atau perkumpulan itu apa? Handap, contohnya handap berbuka puasa misalnya. Kenapa? Kita utamakan diri seorangnya. Nah, ada utamakan orang, berarti kita masih, yaitu menyelinap dalam diri kita bersifat takabur itu. Ini contoh kedua nih. Nah, contoh yang ketiga di sini disebutkan, hendak menguji diri kita. Contoh yang ketiga, jika seseorang merasa gembira dan bahagia memenuhi undangan orang-orang fakir, orang miskin, beruhan, orang fakir, orang miskin, berpengantinan, mengundang kita. Diundangnya kita, merasa hina ke kita, diundangnya orang fakir, orang miskin. Nah, maka itu adalah
merasa hina itu berarti masih menyelinap di hati kita masalah takabur. Tapi kalau masih gembira kita, berarti itu sudah hilang. Suka aja bergaul dengan fakir miskin, suka juga diundang oleh orang fakir miskin, bergaul dengan sama fakir miskin, merasa bahagia, merasa tetap ada merasa rendah itu namanya budak hilang daripada sifat takabur ini. Jadi kawah yang uji diri kita seorang, walaupun ada usaha kurang nak uji, kita seorang pun kita dapat menguji masalah takabur ini. Padahal takabur ini Nabi sudah mengatakan, ujar Nabi, la yadkhulul jannata misqala dzarratin minal kibr. Ada masuk surga, ujar Nabi. La yadkhulul jannata, ada masuk surga. Napa? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Ada masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seumpama zarah daripada sifat kibir. Zarah ini kita harus benar. Ibarat dibagi itu ada kawat dibagi. Nah, kalau orang bahari itu kayak biji sesawi gitu. Tapi biji sesawi itu kawatnya sama dibelah dua gitu. Ada tahu juga. Tapi orang bahari ini guru-guru nang dahulu tuh mengatakan zarah ini adalah kayak biji sesawi gitu. Tapi ada orang bayi ini mengatakan nang lebih halus tuh atom aja. Ada kawatnya dibagi, atomnya juga. Nah, ada juga pokoknya ada di dalam hati kita ada sifat sebesar, yaitu nang zarah, nang benda yang paling halus seumpama itu ada dalam lubuk hati kita. Sifat tiga ini, nampak layak kulur jannah, ada masuk surga orang itu. Kemudian Nabi juga mengatakan, lawanannya orang yang kibir itu, man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang sifat tawadu, rafa'allahu, Allah angkat derajat akan orang itu. Wa man takabbara, siapa-siapa yang takabbur, orang itu wada'ahullahu, Allah merendahkan akan orang itu. Nah, orang itu siapa takabur direndahkan oleh Allah merendahkan. Tapi bila siapa yang tawadhu rendah hati, Allah mengangkat derajat orang itu. Nah, ini adalah sifat takabur. Ada sifat takabur adalah salah satu yang menghanguskan ibadah-ibadah kita. Nah, meruntuhkan ibadah-ibadah kita, salah satu adalah sifat takabur. Juga meruntuhkan segala amal ibadah kita juga. Apabila memiliki sifat itu, nampak kita itu adalah hilang segala amal ibadah kita. Diulang sedikit masalah takabur ini. Ada kisah di zaman dahulu. Di zaman dahulu itu ada, tidak disebutkan namanya. Ada seorang laki-laki di Indonesia. Seorang laki-laki ini kaya raya orangnya, hebat orangnya, kaya orangnya. Akhirnya apa? Babi ini salah seorang yang sangat cantik, bumas orangnya. Nah, babi ini akhirnya lama kelamaan jadi orang yang kaya, sugih dan sebagainya, orang yang mulia. Pada suatu saat, si ini membawa bini ke tempat makan. Cara beribarat kita ini ke warung makan, membawa bini. Imbang membawa bini ke warung makan, maka di hadapan seorang laki-laki ini, berdua laki bini lawan bini, maklum orang sugih, orang mengharap, orang hartawan, makanannya tuh bermacam-macam di hadapan. Di hadapan di berdua laki bini bermacam-macam, sehingga nyaman-nyaman itu ada di hadapan berdua laki bini. Pada saat nang bini awal laki ini makanan asik makan, datanglah pengemis. Datang pengemis hendak meminta bantuan.
Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa meminta antar minta bantuan nih lawan orang nambah dua lagi ini. Nah tiba-tiba nang laki langsung memerintahkan ada usah terus jauhi aja. Namun kita di sini kan lalui dulu ya. Itu masih belum pedagang mendengar. Assalamualaikum menjadi orang pengamis. Lalui dulu ya. Nah itu sama juga lalui ada dulu ya. Imbah nampak berjauh, imbah berjauh sudah si miskin. Kenapa? Nambah dua lagi bini ini lama kelamaan, tahu sarang berdua lagi bini. Nah rupanya masalah apa? Ada disebutkan masalahnya sarang berdua lagi bini. Imbah sarang berdua lagi bini ini ada lewas juga, balik pulang kan bini. Karena nabi ini adalah orang yang cantik, hebat, orang rupawan. Balaki pulang, imbah balaki, tahu-tahu udah lama-lama aja, hendak dia, makan di warung, balaki lawan laki nak anjarin berdua makan di warung, akhirnya apa? Datang pengamis, minta-minta. Ibadah atau minta-minta nih, napa langsung nang laki di memerintahkan kepada ini, ujar nang laki beri ijazah, kunjungi ijazah dan tawarin makanan di hadapan kita nih, apakah mau menerima atau tidak atau hendak duit saja. Nah, jadi ini diberi oleh nang bini, langsung diambilkan oleh nang bini. Ibadah langsung diunjuk oleh nang bini. Karena pada saat nampak menyerahkan barang itu kepada fakir miskin sama tarawih pandangan sehingga nampak pada saat memandang itu yaitu takjub di dalam hati nabi ini bakas lakiku dahulu nih, mantan lakiku dahulu ini orangnya. Nah jadi pinado langsung bulit, fakir miskin langsung juga nabi ini tadi kembali kepada kandang laki itu. Jadi langsung imbah duduk berpisah nabi ini. Abahnya dia, tuh tadi dia tahu lah. Ada tahu aja abahnya, ujian lagi. Di itu tadi dia sekalinya mantan laki kok dahulu. Nang laki kok yang pertama dahulu itu orangnya. Itu di sini. Nah di sini. Ikam berpisah mantan laki ikam dan dulu. Aku ini dia. Nah pada waktu itu dia pengamis ada dia. Nah jadi pengamis itu dia ada apa laki ulun itu ada memberi atau memberi. Nah tahu-tahu ini tuh mengamis dia. Napa? Jadi untuk diketahui oleh ikam di sini. Aku nih di sini pernah pengamis dahulu di sini. Aku meminta dahulu ikam makan lawan menang itu tuh aku kok minta dulu ikam. Nah rupanya ujar si laki itu Allah membalik keadaan di sini. Kenapa? Orang yang sombong dahulu itu menjadi miskin, yang miskin ujar menjadi alhamdulillah ujar menjadi orang yang berada. Nah jadi tak tukar dengan sebab sombong itu. Makanya sesuai dengan hadis Nabi, siapa-siapa nam tawadhu Allah angkatkan derajatnya. Siapa-siapa nam takabur Allah nam merendahkannya. Nah ini adalah salah satu sifat nam tercela, nam melekat, nam mau hingga di hati kita. Kepada siapapun bisa hingga nam seperti demikian. Ada juga sifat meruntuhkan amal, yaitu ujub. Nah jadi ujub ini termasuk penyakit hati juga, meruntuhkan amal kita. Kenapa arti ujub itu? Arti ujub nih. Kadang-kadang kita hanya tahu ujub tuh ya. Kenapa arti ujub?
Ujub tuh merasa besar dirinya atau merasa banyak nikmat Allah, merasanya banyak di sini nikmat yang ada pada dirinya, serta lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Nah, ini hendak mirip dengan ta'abbur. Hendak mirip nih dengan ta'abbur. Di situ merasa besar dirinya atau merasa banyak nikmatnya. Nah, lupa dengan bahwa dirinya serta lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inya itu merasa besar dirinya, ada ingat pada besar dirinya itu yang dihormati, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ingat? Nah, itu ujub. Nah, jadi asal itu berbagai-bagai itu. Nah, jadi di sini disebutkan definisinya merasa besar diri atau merasa banyak nikmat yang ada pada dirinya, serta lupa nih ada keingatan lawan pada bahwa itu adalah memberikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah ujub itu. Dan di mana ada perbedaan di sini disebutkan juga. Di antara perbedaan antara ujub dan ta'abbur, hendak mirip sudah. Kenapa? Kalau ta'abbur ada yang disumbung, ada ta'abburi. Ujub kita kalau sumbung itu ada yang disumbungin. Tapi kalau ujub bisa terjadi walaupun sendirian. Nah, ini perbedaannya. Amun ta'abbur atau sumbung itu ada yang disumbungin. Tapi kalau ujub ini adalah walaupun seorangan bisa ingat merasa banyak nikmat Allah, merasa paling hebat diri kita. Nah, tapi kita ada ingat bahwasanya yang memberikan kebesaran, memberikan nikmat yang banyak itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ada termasuk adalah walaupun merasa aku ini banyak dengan nikmat Allah yang diberikan, aku ini banyak nikmat diberikan Allah memberikan kepadaku. Nah, timbul syukur kepada Allah. Nah, ini kada ingat pada bahwasanya adalah dimuliakan, dibesarkan, bahwasanya memuliakan Allah dan memberikan nikmat, lupa dengan pemberi nikmat. Nah, ada dua selain daripada ujub menghilangkan, yaitu ada amal-amal ibadah kita. Meruntuhkan amal ibadah kita ini adalah hasad. Hasad ini di sini disebutkan, ketahuilah bahwasanya hasad atau dengki dalam istilah syar'i itu adalah takrifnya wa anta tuhibbu zawal nikmati min ghairika aw tuhibbu nuzula musibatin bi. Ini takrif daripada adalah hasad. Sedangkan hasad itu meruntuhkan amal kita juga. Nah, artinya dengki itu hasad ini dengki ya ini. Hasad ya bahwa engkau mendaki lenyap nikmat dari orang lain, mendaki nikmat itu hilang daripada orang lain, atau engkau itu di sini menginginkan datangnya musibah dengan orang lain. Nah, jadi kita bila menghadapi nikmat itu hilang daripada orang lain dan menghadapi orang itu karena musibah, ini masih juga dengan ya karena raja sepeda motor ya. Yang syarikat dalam sini mendoa dan raja sepeda motor termasuk itu ada hasad kita. Nah, doa yang ada baik mengajarkan orang karena musibah termasuk hasad. Atau juga kenapa hilang, mudah-mudahan hilang nikmat itu melawan orang itu. Kenapa hilang nikmat itu daripada orang lain, suka pada nikmat itu. Kenapa? Karena biasa kita ini ada nyaman dapat orang nikmat, orang dapat nikmat kada nyaman. Kenapa? Orang dapat nikmat tidak di luar. Nah, seorang apa nasa
seorang. Nah, itu adalah hasad. Karena akhirnya apa? Hasad ini adalah membawa kepada bermacam-macam penyakit. Hasad ini banyak membawa kepada penyakit. Namun di antaranya adalah 9 penyakit yang ditimbulkan oleh hasad ini. Nah, pertama itu hasad ini kenapa? Ifsadut ta'ah, menghilangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita bersifat hasad ini. Dan kedua, iqdaru ila fi'lil ma'asi. Kenapa? Hasad itu akan menuntutkan pada perbuatan maksiat. Ujian kita akan membawa kepada perbuatan maksiat. Idzal hasidu, karena orang hasad itu layak adalah ghibah, tidak sunyi, tidak ada diam diri daripada ghibah. Nah, kenapa? Ada diam diri, malian misalnya, ini contoh, ya Pak. Pas orang munkar umat gelisah sih dia. Akhirnya apa? Karena gelisah melihat orang munkar jahat. Namun itu dia hampir kreditan, dia. Jadi mendatangkan ghibah lagi pulang. Jadi membawa kepada ghibah. Wal kizbi, dan apa hasad itu membawa kepada berdusta. Akhirnya mau berdusta dengan sebab sifat kita yaitu hasad. Akhirnya apa? Kita mau berdusta. Nah, ketiga wasabi, kemudian bisa memaki-maki orang. Bilanya bersifat hasad itu akhirnya memaki-maki orang. Wasyamatanya adatan, yaitu suka akan diurang karena bala. Jadi ini menimbulkan hasad itu penyakit yang lain lagi. Bisa menyambati diurang akhirnya, bisa berdusta akhirnya, bisa memaki-maki orang, bisa suka akan orang dapat musibah. Kemudian dari hasad ini juga timbul juga hirman syafaat. Ujar kita ditegah mendapatkan syafaat. Maka kita ini nantinya di pada masyar, yaitu memerlukan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Seberataan kita minta mencari pertolongan, syafaat yang kita tuh pertolongan di pada masyarakat nantinya. Berataan mencari meminta pertolongan, unyuk-unyukan mencari syafaat ini. Siapa? Nah, kalau memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wajah Nabi, ummati. Nah, di situ orang yang bersifat hasad ada bisa mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, keempat dukhulun nar. Nah, jadi keempat orang yang bersifat hasad itu dukhulun nar, ujar Nabi, masuk dalam api neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan jangan demikian. Jadi bila orang hasad itu masuk api neraka. 6 kalimat. Nah, karena sudah lama hari, 6 kalimat adalah ikdau ila idraril ghair, yaitu pacang menuntut kepada memudaratkan orang, akan membawa kepada memudaratkan orang lain. Orang lain bisa dimudaratkannya, orang lain yang nyaman, berusahanya gimana sekiranya itu dapat mudaratnya itu. Nah, ini adalah ada sifat hasad. Dan yang keenam yaitu atamu, yaitu mensusahkan orang lain. Nah, jadi dan mawizir wa maksiatin, yaitu membuat dosa itu selalu mengulang dosa aja. Ada lagi macam membuat untuk kebaikan selalu membuat dosa nantinya. Dan ketujuh amrul qalbi. Kenapa?
yaitu orang hasad itu adalah buta hatinya. Ada melihat lagi ini yang baik, ada melihat lagi ini yang buruk. Nah, gawi terus, pokoknya asal menghasilkan, digawi terus. Amun kita masih hati kita ada buta, kenapa? Oh ini yang baik, nah kita kerjakan. Oh ini yang jahat, kita jauhi. Nah ini kadang apa? Tentunya amru qalbi, yaitu adalah buta hati. Maka bila buta hati akan dipatrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim, dipatrik hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka. Nah jadi enak akan dipatrik hati kita. Nah kedelapan, yaitu segala kebaikan-kebaikan tertegaknya. Nah jadi mengulah pacang kebaikan pengalih benar, pacang menimbulkan gawian, pacang bermanfaat, mendatangkan untuk dunia, untuk dunia dan akhirat, itu ada dari sini tertegak nantinya. Nah ini adalah orang hasad. Nah jadi banyak lagi sifat-sifat pacang meruntuhkan amal kita. Selain daripada itu juga gibah tadi. Nah gibah ini ujian kita menyambat keaiban-keaiban orang itu. Menyambat keaiban itu adalah menghilangkan juga amal ibadah kita. Bahkan tertukar kebaikan-kebaikan yang kita gibah kepada kebaikan-kebaikan kita tahan orang yang kita sambat. Kemudian kejahatan-kejahatan orang yang kita sambat adalah takarudi kita. Nah jadi meruntuhkan amal juga itu. Adalah gibahnya yang boleh, memang ada gibahnya yang dibolehkan oleh syarat. Nah dibolehkan, contohnya misalnya, kenapa melaporkan seseorang ke petugas misalnya, ke pengadilan agama, orang ke pengadilan, kenapa orang berbuat jahat, berbuat zalim lawan kita, melaporkan kita untuk segera diadili. Di mana? Dilaporkan orang itu mengalami ulut ini boleh kan? Atau bisa jadi saksi, misalnya. Nah jadi saksi itu benarkah itu melihat seperti benar inya ini kalau hanya kayak ini orang itu, nah boleh kan? Ya ada anak macam itu yang dibolehkan gibah itu. Jadi kadang mutlak setiap gibah itu ada boleh, ada yang dibenarkan oleh syarat gibah itu. Nah kira-kira cukup sampai di sini. Nah yang hari terakhir ini, pertemuan kita yang terakhir, mudah-mudahan kita ini di dalam pertemuan akhir ini, ulun sebagai pembawa nih, pembawa tausiah ini 4 kali di masjid ini di dalam bulan Ramadan. Seandainya ulun ada di dalam kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati sampian, atau menusuk perasaan sampian, misalnya jadi itu dia menyindir dia, ulun kadada sifat hendak menyindir siapa-siapa. Kalau pengadaan hendak disindir kadada, cuma karena itulah hukum agama. Kadada hendak menyindir, meremehkan orang lain, kadada sifat seperti itu. Seandainya ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati sampian berataan, ulun minta halal tarida, dan mudah-mudahan kita dengan ada sama-sama meridai, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan beruntung juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوضعنا كما علمتناه فارده إلينا عند احتياجنا له. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اخرجنا من ظلمات اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح لنا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والحلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebentar ya, Pak Misbah, ada kita hari raya, sedang raya ada tentu ada jam berapa? 8. Nah, jam 8 dah. Nah, jadi kami beritahukan kepada Satya Berataan hari Kamis kita melaksanakan yaitu salat Idul Fitri kita, yaitu nih jam 8 kita. Nah, jadi jam 8 WIB kita melaksanakan yaitu sebagian Idul Fitri. Dan sebagai imam Guru Haji Kamil, ya, iya kan? Guru Haji Kamil dari Brebes. Itu sekedar untuk informasi kepada sampean berataan. Jadi jam 8 kita melaksanakan sembahyang sunat yaitu Idul Fitri. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.